Di orang lain kenapa harus ada ini? Karena mandiri. Kalau sekolah penggerak itu dibina, diberi duit. Kalau yang mandiri sendiri ya harus mengalokasikan dana bantuan operasi. Oke, guys dari pakai orang ini kayak anak. Guys nerima, sadar ya? Guys terkudu sih disalahkan. Kalau jelas mah orang tarimakeun apa adanya bahwa orang ayeuna tacan kurikulum merdeka. Diterima. Iya, we konsepnya. Tuh, lambat bukan berarti tertinggal. Lambat bukan berarti tertinggal, Bu Susi. Tenang. Yes, akhirnya sama-sama aja. Pada akhirnya semua orang akan finish di waktu yang tepat. Kan? Orang bakal tinggal di depan ya. Tinggal. Jadi besok 6 bulan yang akan datang itu KBH sudah menggunakan kurikulum merdeka. Nggak apa-apa lah, yang penting finishnya bagus, oke? Siap. Yang penting kurang mengasih nama mereka. Casing doang ya berarti di sini. Betul dong, casingnya orang kesini. Oke, sekarang silakan ibu dan bapak siapkan HP. HP-nya dibuka. Pak itu. Terima kasih bapakmu. Ini WA-nya. Kuis. Kita cek dulu pemahamannya. Silakan diisi. Silakan Pak Umum di share. Silakan. Ya, beres kan dikirim Pak ya. Pakai link, silakan dikirim. SMP Negeri. Atas tah. Sudah. Silakan, daftar ngasih nama yang Di SMP Group. Iya. Pagi hybrid ya, Pak. Lupis deg-degan. Ngarana ulah garang asli. Pura-pura banget. Silakan, kau baru nggak ada yang daftar. Daftar dulu, silakan. Masuk. Nama dulu. Masukkan nama kamu. Masukkan nama kamu. Jangan nama ini Pak ya. Saya bertanggung jawab saja lah kenapa. Iya. Klub inisial. Oh, inisialnya. Bugope gitu. Goceng aja, goceng. Bugoceng. Dan orang yang ada, sudah. Kapan Ibu Ida masuk ke sini? Goceng, pengen nama sama Bu Rose sudah ada, Bu Ida sudah, Bu Goceng sudah ada, goceng. Bu Suris ada, Pak Pinter. Ini sedang dicek apakah ada cakap digitalnya apa tidak. Ayo. Nah, goceng. Bu Goceng. Menyamar namanya. Mulai. Yang ditaruh apa? Mulai. Goceng dulu, ini mendaftar dulu. Abu saya Abu. Enggak ko Yusuf kepada dijankan. Kemana? Berapa pesertanya? Tidak berapa? Sikatan. Tuh, ini nggak bisa. Hah? Apa yang langsung lanjutkan gimana? Main game. Langsung bergabung Pak yang main. Ini langsung Pak. Langsung diisi ya? Isi lah. Ya. Salah ngetik ya. Apa nyimpan nggak bisa diklik ya? Kegiatan pengisian soal. Masuk di 810. Ternyala apanya? Nanti akan jadi beda. Siapa yang lagi makan dari mama?
Waiting for connection. Kata. Bluetooth connected. Ada berapa menit tadi? Sudah? Sudah beres ya? Lalu saya hitung sampai 10. Satu. Dua. Tiga. Nomor 1. Nomor 2, Arkiani mana? Satu lagi? Tidak. Baik. Itu baru satu, kan? Ini urusan tadi 10. Ayo. Di mana? Sudah nanti setting lagi lah. Salah 7. Benar ini. Ya, kita lanjut ke materi kedua. Saya tugaskan tadi kan? Sudah selesai ya? Materi 1 halal. Materi 1 halal thayyiban. Urusan implementasi kurikulum merdeka. Jadi orang perlu data, nanti ada IKM berubah, mandiri, ada belajar mandiri, ada kurikulum berbagi. Apa bedanya kurikulum merdeka dengan kurikulum 13? Kalau strukturnya enteng. Kalau strukturnya enteng saja. Entengnya apa? Hanya mengubah informatika yang tadinya ada jadi yang tadinya TK jadi apa? Mencapai kebahagiaan, mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi macam itu. Jadi anak-anak kita termasuk kita belajar jauh-jauh ke tempat ini untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Lain-lain ngalir itu. Maka zaman sekarang nggak boleh lagi kan dia menghukum. Ada yang menyarankan nggak boleh. Jelas ya paradigma barunya. Jadi sekolah itu harus aman dan nyaman. Dan secara psikologis anak harus bahagia, gembira datang ke sini. Nggak boleh lagi menyarankan, nggak boleh lagi. Jelas. Khususnya kan bingung biasanya galak. Terus kumaha apa? Nah inilah tantangan kita. Di satu sisi disiplin harus ditegakkan. Kemarin saya bekali para pembina OSIS. Saya harus ngomongin, saya sedang kompani. Kita tidak boleh lagi ada kekerasan. Kita harus menjadi sekolah yang aman dan nyaman, menyenangkan bagi anak, sehingga anak hayang terus sekolah. Oleh sebab itu gurunya harus guru. Jadi udah sekarang membeda.
Jadi lamun di mereka dikasih lain diajar, ini nggak mau sekolah. Masa sekolah geus lah. Nah iya. Iya. Sampai anu sekolah. Untuk sekolah ge. Namun kamu itu semua sekolah. Nganggur di buku saja anak tuh. Bukan itu memang. Mesti bisa ditentukan lagi. Sekolah itu bukan untuk mencari pekerjaan. Bukan sekolah menuntut ilmu saja. Allah berjanji akan mengangkat orang yang beriman dan berilmu. Terus mau dikasih pekerjaan. Jadi kalau anak ngiming-ngimingkan, sekolah mah nanti bisa jadi pegawai. Itu gitu, sampai anak. Karena kita sudah beda di zaman kolonial, waktu penjajahan Jepang, Belanda, zamannya orang tua saya yang sekolah salah SGB guru 1 tahun jadi guru. Harita, ayo nama. Oh, mas paling guru camat, terus nanti menjadi camat. So, jadi nggak bisa. Maka satu-satunya adalah paradigma itu membuat anak menjadi pembelajar sepanjang hayat. Jelas. Jadi paradigmanya harus membangun disiplin positif. Kalau nyarekan itu disiplinnya karena takut hukuman. Atau ibu tadi ngisian anak benar karena ayam hadiah. Itu disiplin bukan disiplin positif. Disiplin positif mereka berangkat melakukan sesuatu ini berdasarkan hati nurani dirinya bahwa itu adalah kewajiban saya. Jadi sholat lain hayang ke surga. Sholat itu bukan takut ke neraka, itu mah jadi kewajiban. Jadi lamun anu kene sieun ku neraka, kita udah ngerti. Itu faktor eksternal kan harusnya dia masa. Ini sedang kita bangun. Menempatkan manusia di sisi yang lebih mulia. Kalau berperintah, larangan, kemudian dihukum, itu sama dengan didik syah. Didik lumba-lumba. Ganja. Tapi Pak memotong. Ya. Yang pertama, gimana kalau misalnya siswanya gembiranya di warung. Yang satu, yang kedua tidak ada motivasi tadi karena takut gitu ya. Jadi yang paling utama kebanyakan ya sementara pengalaman kami ini mungkin kebanyakan siswa yang di warung gitu ya. Betul, karena kita paradigma lama itu kolonial, biasa dibesarkan dengan stimulus respon. Yang bagus, berdasarkan di imah itu. Oh, anak mama, palbah goreng. Itulah stimulus respon. Yang sekarang itu merupakan cara mendidik kolonial zaman lama. Sarwa jangan ditumba-lumba. Sarwa mah ngajarin ongki kan. Ongki mau ke pasar, kamu nurut diberi, kamu nurut digebukan. Kita sekarang menempatkan manusia itu sebagai manusia yang bermartabat. Siswa itu adalah bintang. Terus, kumaha itu cara apa? Dakwah kesadaran positifnya itu. Maka salah satu caranya sedikit-sedikit dikurangi stimulus stres, kurangi mere hadiah, kurangi mere hukuman. Caranya melakukan pendekatan dialog segitiga restitusi. Jadi dalam ayat kaburan, ulah ditanya kaburan. Cek deh. Apa yang menjadikan Dede hari ini ini manis awal tadi. Kemudian kesepakatan mana menurut Dede yang belum dilakukan hari ini? Oh Pak, saya tidak menepati waktu. Apakah Dede yakin bisa memperbaiki? Apa yang akan Dede lakukan untuk memperbaiki? Pak, saya akan tidur lebih duluan. Pak, saya akan memasang bel. Saya akan meminta mama dibangunkan. Kan gitu kata Dede. Baik, Pak Dede mulai. Besok saya
Selamat ya, perbaiki diri. Begitulah cara Pak. Ini Pak itu begitu. Sebab tadi terdengar itu Pak Kadis ngomong. Ibu ngerti nggak? Saya sakit. Apa yang dia ingat? Apa yang beliau ingat sampai jadi Kadis? Dilempar buku. Padahal buku isi kebaikannya lebih dari itu. Maka jangan sekali-kali ibu loba ngamuk. Pasti lebih pinteran. Berarti kalau dilempar meja mah bisa jadi bupatinya tuh. Itu nggak hukum, hanya buat sakit. Kalau lope sudah ditertaknya di dapur, ya bisa dipakai tensoplas. Lakman bisa Pak. Kelihatannya ibu nggak pernah marah ya. Hai. Jangan lah buat apa marah-marah. Orang yang mata pegang marah. Malah kesuang. Terus kata Pak Haji, pasti Pak Haji bertanya lagi, Pak pukulan sama betul bisa, jadi kita batak dilelewe. Iya, karena kita dibesarkan oleh orang tua yang kolot. Tapi kan yang akan dibina ibu itu besok anak-anak. Anak-anak yang lahir di zaman Z, zaman now, yang nggak bisa lagi pakai stimulus dan respon, akan dibangun budaya positif orientation. Kita nggak bisa lagi merintah, karena merdeka kata KHD, yang disebut merdeka itu mandiri. Ini merdeka teh lain bebas, mandiri. Jadi sholat nanti ulah dititah. Secara mandiri punya tanggung jawab. IHT-nya itu jangan dititah. Menuntut ilmunya itu secara pribadi bahwa saya harus meningkatkan kompetensi. Jelas. Jadi lawan merek kopi suami udah dipenta. Betul. Ini bikinin. Sampai merek duit ke merek duit nggak usah. Jadi berangkat dari hati yang paling dalam, bukan karena takut marah, bukan karena takut jadi beda duit. Pokoknya mah ikuti saja kewajiban saya sebagai istri. Tapi Pak, misalnya kulit itu membawakan kesadaran. Dapat kebobrokan, orang hese. Iya, makanya saya tidak sekaligus mengurangi. Pasti hese ngomong di SMP. Makanya iya mah saya ngasih ilmu dulu yang penting kalau bisa lakukan di SMP minimal bagi anak kita. Ulah sok diberi dosis 500 ml. Udah ke TKP-nya harus bisa marah si dewa juga. Padahal anak ibu betul dengan kalau kan dicarikan minumnya dari mau ke batu. Aku tuh. Itu paradigma baru, oke? Jadi pembelajaran sekarang harus Menyenangkan. Enggak lagi mendapatkan berikan stimulus stres, ulang pakai kuman dan reward, kurangi. Makanya rankingan. Jangan dikasih ranking. Nah, kayak gimana yang nge-ranking suara? Kan mainnya kayak nang iya. Wih, kurang 85 panggedena. Cek mana? Enggak usah ngedek oleh kita. Jelas? Itu paradigma baru deh. Satu, paradigma barunya pembelajaran harus menyenang. Dua, menggunakan disiplin positif. Kata Diane Glaser, ada 3 motivasi manusia melakukan disiplin itu. Satu, ingin mendapat imbalan. Kedua, menghindari ketidaknyamanan hasil dulu. Yang keempat, ingin menjadi diri sendiri karena dia tahu bahwa itu adalah sebuah kebenaran yang dia yakini. Oke, Bapak masak? Masak buat anak buat kewajiban itu bukan karena takut pada anak. Oke, berikutnya pembelajaran paradigma baru. Bapak Ibu ini paradigma baru. Pembelajaran sekarang harus berbeda zaman dulu. Kalau zaman dulu, seperti saya bilang kemarin, kayak orang berobat dengan bahwa teh kumaha. Jadi kumaha disuntik, bukan pasal suntik baik. Sekarang tidak. Kita harus meyakinkan bahwa semua murid di dalam kelas ini beragam. Iya, kayak belikan aja, NOKR aja.
Oleh karena itu guru harus merespon kebutuhan belajar peserta didik yang beragam itu. Anu teu bisa maca, tolong terhayal-hayalan dengan cara membaca atau belajarnya. Mendengar, nonton video, mengamati, bisa. Itu disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kalau lu masak di rumah, tidak lagi satu untuk semua. Tahu untuk semua. Apa nama bekieu teu beukeun poe kabeh. Angin tahu. Air kacang kalau saya angin kacang sabarihu kabeh bisa lihat. Anak tuh udah beukeun teu beukeun angin kacang saja yang goreng apa goreng ayam. Karena adik saya senangnya kerupuk, kacang sama daging ayam tadi. Kalau saya tahu panas. Kalau dulu kan begitu orang tua kita kaya terutama. Kalau sekarang begitu enggak, masih dari mana kalau diberitakan? Lucikan. Berbeda. Gini, kalau ibunya waktu dibeli oleh ibunya kan nggak begitu ya. Tapi ayahnya mah bisa. Jelas. Jadi sedikit-sedikit, tidak mudah. Nanti Pak akan menyampaikan kapan-kapan tentang pembelajaran berdiferensiasi. RPP itu beda-beda. Yang belah dia mah nanti dicek dulu, dipetakan dulu, diceknya bisa aduh maksudnya apa dia, dites dulu. Nah ini kelompok rendah, ini kelompok menengah, ini kelompok atas. Ini berbicara dengan pembelajaran diferensiasi, harusnya begitu. Pembelajaran berdiferensiasi. Nanti ke sebelah sini saya hanya segini, petunjuk kerjakan rekannya. Ke sini saya 2 kali. Ini dan ini contohnya. Selesai bisa kerjakan. Lawan kan dia. Karena ini kelompok. Video. Kalau sekarang katanya dicampur aja gitu. Silakan saja. Karena tergantung pendekatannya mau dipakai apa. Mau pendekatan kesiapan belajar. Kan ada 3 kebutuhan belajar murid yang harus direspon oleh guru. 1. Kesiapan belajar. 2. Minat. 3. Profil belajar. Profil itu dibuka lagi. Ada kenyamanan belajar. Aya nu nyamanah sorangan, aya nu nyamanah yang di tempat nu teu rame, aya nu yang berkelompok. Itu harus difasilitasi sesuai minat. Ada oke gayanya. Ada gayanya ingin mendengarkan audio. Ada yang belajar inginnya pakai gambar. Kasih nonton video, materinya sama. Tentang ciri-ciri makhluk itu bere bacaan, bela dia mah bere video. Itu mah jelaskan ke Bapak. Tapi tentang itu yang sama. Capek. Iya. Karena seperti yang sekarang. Karena tidak adil kalau memberi yang sama. Adil nggak kalau memberi yang sama? Tidak adil. Orang yang bisa pakai maca dikasih percaya. Orang begitu dikte lah ke depan nanti belajar. Oke. Jadi pembelajarannya berdiferensiasi. Kalau di gambar menyenang, disiplinnya disiplin posisi, kurangi stimulus respon, konteks kurangi hukuman dan penghargaan. Kali ke 3 bangun kesadaran ya. Itu paradigma barunya. Jelas? Pembelajarannya holistik. Itu paradigma baru. Artinya apa? Nuntut yang dibesarkan bukan hanya ini. Bukan hanya mengutamakan pengetahuan, tapi secara holistik, termasuk sosial, emosional. Bagaimana mengelola perasaan, bagaimana hidup bersama dengan orang lain, potensi sosial kalau ke-13. Sini KSE namanya. Jadi mengembangkan anak itu bukan hanya pengetahuan, makanya UN-nya dihapus. UN kan mengukur ini doang. Harus holis dan di kurikulum ini dikuatkan karakter nomor 1. Karena menunjukkan sampai saat ini, sampai kurikulum 2013 masih banyak anak-anak kita yang cerdas tapi koruptor. Kan itu hasil sekolah benar kan?
Ada anak-anak pintar tapi bunuh diri. Ada anak-anak pintar tapi temannya sendiri dikasih cyanida. Itu menunjukkan karakternya masih nongkrong di warung. Karakternya. Maka sekarang ibu Jadi ketika di foto di sini kita bareng kan? Mulin, kahit sini kahit sini deh. Sudah ya? Sudah semua. Aplaus untuk kita semua.